Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tidak terasa gue udah nyampe season kelimanya. Dan di sini sebelum kita mulai ke videonya, kita bakalan bahas dulu level kekuatan dari benua kaisar saat ini ya, atau dari alur Battlethrough Heaven kelanjutannya ini. Yang pertama itu adalah Daudi atau kaisar. Ya, seperti yang kita tahu, kaisar itu berada di level yang saat ini Sioyen jalanin ya di filmnya, yaitu kaisar bintang 1, 2, 3 dan sampai 9. Yang kedua adalah Dokian. Dokian itu dimiliki oleh para peri atau peri kuno. Zaman waktu perang kuno ada peri yang nyisain 3 orang dari masing-masing ras, satu kaisar bintang 9 aja. Itu level kekuatannya ada di Dokian. Kalau dewa pertempuran itu adalah saudaranya Kaisar Tuse, yang salah satunya jadi gurunya Xiao Xiao dan Xiaolin. Itu para dewa itu ada di level kekuatan dewa pertempuran. Dan kalau yang maha tinggi itu masih statusnya masih belum diketahui kalau buat kita ya, siapa yang udah nyampe ke yang maha tinggi. Nah, di setiap kekuatan juga sama ya, ada tingkatannya dari bintang 1 sampai 9. Dan di setiap tingkatan itu ada level-levelnya, dari mulai level awal, tengah, puncak, dan akhir. Kalau misalkan kebalik-kebalik, gue bakalan tulis di kolom deskripsi. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita telah dibawa ke flashbacknya Sioyen dan dokter peri kecil waktu kecil ya. Dan di episode kali ini, dokter peri kecil telah berhasil mengubah Poison Hall menjadi sekte poison miliknya. Dokter peri kecil lalu duduk di kursi utama aula, matanya dengan dingin menatap semuanya. Tidak ada jejak darah di wilayah yang pucat ini, tetapi wajahnya yang sangat cantik tampak sangat dingin. "Siapa namamu?" tanya dari dokter peri kecil menatap lelaki tua yang berdiri di depannya. "Namaku adalah Lutai," ucap dari penetua itu. "Lutai, berikan aku peta itu. Aku akan melenyapkan Ji Yungzong," ucap dari dokter peri kecil. Lutai pun dengan buru-buru menyuruh seseorang untuk memberikan sebuah peta kepada dokter peri kecil. Lalu dokter peri kecil pun melihat peta itu dan pergi dari sana. Malam itu pun tiba dan kegelapan menutupi langit. Di sebuah kota timur kekaisaran Izumo, tiba-tiba terdengar teriakan. "Ketua Ji Yunjong, keluarlah!" ucap dari suara itu. "Siapa kamu berani-beraninya berbuat sembarangan di sini?" ucap dari salah satu lelaki tua yang berada di depan gerbang. Suara itu berasal dari dokter peri kecil, dan tanpa basa-basi dokter peri kecil pun lalu merentangkan telapak tangannya dan gas beracun hijau keluar dari ujung jarinya. "Wah, apa itu?" Racun di telapak tangan langsung menembus ke tubuh lelaki tua itu dan wajahnya menjadi hitam dalam sesaat. Dan lelaki tua itu pun langsung terjatuh. Melihat pemandangan ini, beberapa lelaki tua lainnya terpana dan merasakan ketakutan. "Siapa kamu berani-beraninya menyerang kami?" ucap tetua Ji Yungjong, Ji Cheng. Ji Yungjong adalah sebuah organisasi dan ketuanya adalah Ji Cheng. Dokter peri kecil lalu menjawab, "Aku hanya ingin melenyapkan Ji Yungjong," ucap dari dokter peri kecil. "Ji Yungjong adalah pondasi dari generasi ke generasi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkan Ji Yungjong hancur," ucap dari Ji Cheng. "Apapun perkataanmu, aku tidak peduli. Mulai saat ini, Ji Yungjong telah berganti nama menjadi sekte racun," ucap dari dokter peri kecil. Lalu setetes racun muncul di tangan dokter peri kecil dan berubah menjadi panah beracun yang menembaki orang-orang di sana. Setelah melihat pemandangan ini, orang-orang Ji Yungjong langsung bergegas untuk membuat perlindungan di tubuhnya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Panah beracun itu menembus pertahanan orang-orang Ji Yungjong. Hanya dengan satu gerakan dokter peri kecil saja, semua orang yang ada di sana telah mati seketika. Melihat adegan ini, Ji Cheng pun menyerah. Dia langsung menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada dokter peri kecil. "Tolong ampuni aku," ucap dari Ji Cheng. Akhirnya dokter peri kecil pun berhasil melenyapkan Ji Yungjong. Dan keesokan harinya Ji Yungjong telah lenyap dan mengubah namanya menjadi sekte racun. Rumor ini secara bertahap menyebar ke seluruh kekaisaran Izumo.
Aku tidak menyangka dia benar-benar melakukan ini, ucap dari penetua Lu Tai terkejut setelah mendengar berita itu. Nama dokter peri kecil pun menjadi sangat terkenal setelah kisah itu. 1 tahun kemudian telah berlalu. Seluruh Dongcheng disatukan oleh satu kekuatan tunggal. Geng Serigala Kuno dan Dao Linggang juga telah lenyap di kekaisaran ini. Dan Dongcheng sekarang hanya memiliki satu kekuatan, yaitu Sekte Racun. Hanya dalam 1 tahun, dokter peri kecil telah sepenuhnya memusnahkan seluruh pasukan Dongcheng. Tetapi dia tidak akan berhenti sampai di sini. Secara bertahap, dia terus melebarkan kekuasaannya. Dan nama Sekte Racun juga terkenal di seluruh kekaisaran Izumo. Saat ini, setiap bagian tubuh dari dokter peri kecil penuh dengan racun. Siapapun yang menyentuhnya hanya akan ada kematian di depan mata mereka. Karena dia telah kembali ke kekaisaran Izumo, yang dia lakukan setiap hari hanyalah datang ke gunung tempat pertama kali dia bertemu dengan Xiaoyan. Selama hidupnya hanya Xiaoyan lah yang memperlakukannya dengan benar dan baik. Walaupun dokter peri kecil mempunyai racun yang sangat mematikan, Xiaoyan sama sekali tidak takut kepadanya. Dokter peri kecil lalu bergumam, "Xiaoyan, di mana kamu sekarang?" ucap dari dokter peri kecil di dalam hatinya. Tiba-tiba setelah beberapa saat ada 3 sosok perlahan berjalan mendekatinya. Dokter peri kecil lalu memandangnya dari kejauhan. "Sepertinya aku mengenal salah satu dari mereka," ucap dari dokter peri kecil. Dokter peri kecil lalu memandang ketiga sosok itu dari kejauhan. Itu mungkin saja salah," ucap dari dokter peri kecil lagi. Lalu setelah itu dokter peri kecil langsung menyerang mereka bertiga. "Hari ini kalian bertiga akan mati di sini," ucap dari dokter peri kecil. Dia pun terbang keluar dari kegelapan, melayang di udara dan menatap ketiga sosok itu dengan dingin. Dokter peri kecil tidak menunjukkan rasa belas kasihan sama sekali saat ini. Asap abu-abu racun lalu memancar dan menyebar ke segala arah. "Jika kalian ingin hidup, segeralah pergi dari sini," ucap dari dokter peri kecil. "Apakah aku ingin pergi atau tetap di sini, itu bukan urusanmu. Kaulah yang akan mati di sini," ucap dari salah satu wanita dari ketiga sosok itu. Wanita ini adalah petarung yang kuat. Ya, dia adalah Ratu Medusa. Dan kedua sosok lainnya adalah Xian dan Xiaoyan. Lalu dokter peri kecil melihat lebih dekat ke sosok laki-laki di antara ketiga sosok itu. Dan setelah dia bisa melihatnya lebih jelas lagi, dia lalu melihat wajahnya. Kali ini dia tidak ragu lagi bahwa itu memang seseorang yang dia kenal, yaitu Xiaoyan. "Kamu menyuruhku meninggalkan tempat ini. Tempat ini bukan milikmu. Tempat ini adalah milik temanku, dokter peri kecil," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu dokter peri kecil langsung tersentuh. "Oh, jadi ini adalah tempat temanmu ya? Kalau begitu aku akan pergi dari sini," ucap dari dokter peri kecil. "Dokter peri kecil? Apakah itu kamu?" tanya dari Xiaoyan. Lalu dokter peri kecil langsung melarikan diri tanpa berbalik dan memalingkan mukanya. Di kejauhan dokter peri kecil masih mengintip Xiaoyan. "Maafkan aku hanya ingin kamu tetap mengingat dokter peri kecil yang baik di hatimu selama ini. Bukan wanita beracun yang jahat sepertiku," ucap dari dokter peri kecil sambil menatap Xiaoyan. Setelah itu kita akan disuguhkan dengan scene di mana Xiaoyan berada sekarang di benua kaisar. Saat ini Xiaoyan pergi ke dalam hutan dan bertemu dengan binatang buas bintang 7. Tingginya sekitar 7 atau 8 meter, panjangnya 20 meter. Saat sosok ini bergegas keluar, lalu tombak emas panjang menusuk kepalanya. Ya, sosok itu adalah Long Yan. Meskipun Xiaoyan telah mengingatkan bahwa binatang buas ini berada di tingkat 7 menengah, Long Yan masih tidak kenal takut. Ia masih mencoba seberapa kuat binatang ini. Binatang itu tidak bisa menahan amarahnya. Seseorang yang hanya 6 bintang menghadapinya yang sudah berada di tingkat 7 menengah. Buar! Pistol Long Yan sekali lagi menembak, namun binatang itu tidak terpengaruh oleh serangan Long Yan. Binatang itu sangat kuat, ucap dari Long Yan. "Aku akan mencobanya juga," ucap dari Xiaozan. Dadedo, buar! Serangan Xiaozan membabi buta, namun tetap saja binatang itu masih berdiri tegak. "Kekuatannya terlalu besar," ucap dari Xiaozan. "Binatang ini adalah binatang tipe pertahanan dan levelnya lebih tinggi daripada milikmu. Jadi wajar saja dia tidak terpengaruh oleh seranganmu," ucap dari Xiaoyan kepada Xiaozan.
Kali ini giliran Jiying mencoba menyerangnya. Dia melompat dan menebaskan pedangnya ke arah kelopak mata binatang itu. Dentang denting buar. Pedang Jiying pun sama sekali tidak bisa menembusnya. Kulitnya sangat keras seperti batu. Lalu binatang itu membuka mulutnya dan sebuah sinar terang ditembakkan ke arah kelompok Xiaoyan. Buar, ledakan itu pun terjadi dan kumpulan asap lalu mengepul. Namun saat asap ini menghilang, tubuh Jiying tidak ada di sana. Kemana Jiying menghilang? Apakah dia hancur dan tidak berbekas? Saat berikutnya binatang itu merasakan bahwa hawa dingin yang tidak nyaman dari dalam perutnya. Ternyata Jiying masuk ke dalam tubuh binatang itu saat binatang itu membuka mulutnya dengan lebar. Jiying yang sedang berada di dalam tubuh binatang itu, dia lalu menebaskan pedangnya ke sembarangan tempat. Hiya, dededor, dededor, dededor. Dan binatang itu pun meraung kesakitan. Setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya, binatang itu pun lalu memuntahkan Jiying. Jiying pun keluar dengan kondisi yang cukup menjijikan. Sekarang saatnya Xiaoyan untuk menyerang. Dia menyiapkan pedang Tianhuo-nya dan langsung menebaskannya dengan api surgawi membungkus pedang itu. Buar! Binatang itu pun terpental dan jatuh ke dalam rawa. Saat ini binatang itu menjadi sangat ketakutan dan tidak ingin keluar dari rawa. Namun tiba-tiba ada seekor kera raksasa dengan sisik di tubuhnya melompat dari udara dan mendekat ke arah kelompok Xiaoyan. Melihat itu, King Mu'er lalu berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" ucap dari King Mu'er. "Tentu saja kita harus membunuh mereka semua," ucap dari Xiaoyan. Niat Xiaoyan sangat jelas. Pertama mereka harus membunuh kera raksasa itu. Lalu setelah itu dia membunuh binatang yang terlempar ke rawa. Kera bersisik itu tiba-tiba diserang oleh Xiaoyan. Dadedor, dadedor, dadedor. Buar. Kedua tinjunya bertabrakan. Tinju kera raksasa bersisik ini memang cukup kuat. Keduanya terhuyung-huyung ke belakang. Namun kera raksasa itu langsung kembali menyerang dan terus membordar-bardir kelompok Xiaoyan. Dadedor, 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 buar, bebek, buar. Saat ada momentum yang menguntungkan, Xiaoyan lalu menebas bahu kiri kera itu. Pertarungan ini masih berjalan dengan sangat lama. Sementara itu, Xiaoyan sedang mencari peluang untuk menyerangnya lagi. Binatang yang tadi terjatuh ke dalam rawa tiba-tiba menjadi ganas. Tubuhnya lalu memancarkan cahaya hijau dan tubuhnya menjadi lebih besar 2 kali lipat sampai mengguncang seluruh rawa. Jelas pertahanan dan kekuatan binatang itu juga telah meningkat secara signifikan setelah ukurannya menjadi 2 kali lipat. Saat binatang itu keluar dari rawa, Longyan lalu mengaum dan terbang di atas rawa dan segera melesat ke arah binatang itu. Pertempuran pun terjadi antara Longyan dengan makhluk itu. Dadedok, 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 buar. Jiying lalu terbang ke antara celah di antara 2 binatang itu. Tubuhnya lalu berputar dan mengayunkan pedangnya ke arah leher binatang itu. Hiya, spring, puing, buar. Strom lalu melambaikan tangannya. Gelombang angin berputar membawa dedaunan di bawah dan segera menyerang binatang itu. Di bawah kendali Strom, dedaunan itu tampak seperti bilah tajam. Cet. Nan Arming lalu melambaikan tangannya dan gas beracun mulai menyebar dan melumpuhkan kelompok binatang itu. Xiaozan dan King Mu'er bergegas ke tengah kelompok serigala dan melepaskan serangannya. Dededor, 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 buar. Melihat kelompok serigala diserang tanpa henti, kera yang sedang melawan Xiaoyan menjadi semakin ganas. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya dan energi pun berkumpul di tangannya. Tinjunya segera dihantamkan ke arah kera itu. Buah, kera itu pun terpental belasan kaki ke belakang. Xiaoyan lalu mengalirkan api surgawi ke arah pedangnya. Setelah itu dia melompat dan menghantamkan pedang di tangannya ke arah kera itu. Dadedor, dadedor, bleduk, bleduk, buar. Sosok ilusi pun muncul di dekat kera itu. Sosok ilusi itu ternyata adalah leluhur dari kera itu sendiri. Kemunculan sosok ilusi itu membuat kekuatan kera itu semakin meningkat. Kera itu lalu menghantamkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Buar! Xiaoyan berhasil menghindari serangan itu. Xiaoyan lalu mengayunkan pedangnya dan gelombang api lalu ditembakkan ke arah kera itu. Berkat bantuan sosok ilusi itu, kera itu berhasil menangkis serangan-serangan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut karena kera itu berhasil menangkis serangan darinya.
Sementara itu Long Yan dan Little Yi kewalahan melawan binatang yang sedang mereka lawan. Tiba-tiba terdengar auman binatang dari hutan yang lebih dalam. Jelas ada binatang yang lain menuju ke tempat mereka. Xiaoyan lalu membentuk segel tangan dan kekuatan spiritualnya lalu melonjak. Lalu sebuah cakram putih raksasa berputar dan muncul di udara. Segera menabrak kepada lusinan sosok di dekat kera itu. Cakram putih raksasa itu terus berputar menghantam sosok ilusi di dekat kera itu. Sosok ilusi itu semakin transparan terkena oleh serangan cakram putih milik Xiaoyan. Saat sosok ilusi itu di dekat kera itu semakin transparan, wajah kera itu semakin menjadi lebih pucat lagi. Setelah beberapa saat, sosok ilusi itu pun menghilang. Kera itu pun lalu menyemburkan darah dari mulutnya. Xiaoyan segera mengalirkan api surgawi ke arah pedangnya dan pedang di tangannya segera diayunkan ke arah kera itu. Buar, kera itu pun mati seketika. Xiaoyan bergegas ke arah Long Yan untuk membantunya dan pedang di tangannya segera diayunkan ke arah monster yang sedang dilawan oleh Long Yan. Binatang itu terpental beberapa meter terkena oleh serangan Xiaoyan. Binatang itu berjuang untuk berdiri. Dia lalu mengaum. Sinar cahaya lalu melonjak keluar dari tanduk di kepalanya. Tidak hanya itu, lumpur di sekitarnya pun segera berkumpul membentuk perisai tubuh monster itu. Lalu Xiaoyan segera mengayunkan pedangnya ke arah lumpur bola untuk mencoba membelahnya. Buar! Namun suara auman dari hutan semakin dekat. Tidak lama lusinan binatang serigala pun muncul. Xiaoyan lalu menancapkan pedangnya, dialiri oleh api surgawi di tanah. Gelombang api pun segera menyebar. Gelombang api itu membunuh puluhan binatang serigala yang menghampiri mereka. Tubuh binatang serigala pun lenyap dan hanya menyisakan lusinan inti sihir di tanah. King Mu'er pun segera mengumpulkan inti sihir binatang bintang 7 itu. King Mu'er lalu bertanya, "Mana inti sihir binatang bintang 7-nya?" tanya dari King Mu'er. Xiaoyan lalu berkata, "Binatang bintang 7 itu belum mati. Aku akan memberikan inti sihirnya jika kamu bisa berhasil membunuhnya," ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun lalu menatap bola besar yang terbuat dari lumpur yang sudah mengeras. Dan di dalamnya ada binatang bintang 7 itu. Kekuatan Xiaoyan pun lalu melonjak dan kini kekuatannya berada di puncak kaisar bintang 7. Melihat kekuatan Xiaoyan yang melonjak tiba-tiba, monster di dalam bola itu sangat ketakutan. Xiaoyan lalu mengalirkan api surgawi ke arah pedangnya. Pedang di tangannya pun segera dihantamkan ke arah bola lumpur yang melindungi monster itu. Buar, buar, bola lumpur itu pun mulai retak. Pedang Xiaoyan pun akhirnya berhasil menembus pertahanan monster itu. Monster itu tidak hanya mencoba memblokir serangan Xiaoyan dengan tanduknya. Xiaoyan lalu menggeser pedangnya ke arah kiri dan langsung menebas kepala monster itu. Spring, buar. Monster itu pun meraung kesakitan. Serangan itu belum mampu menebas kepala monster itu. Xiaoyan lalu kembali menyerang monster itu. Dadedok, buar, bebek, buar. Monar anjing, buar. Monster itu pun terus meraung. Xiaoyan lalu menyerangnya lagi. Dadedok, buar. Monar koplok, buar. Xiaoyan lalu bergumam. Binatang ini sangat sulit untuk dibunuh, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan kembali mengalirkan api surgawi ke arah pedangnya dan pedangnya lalu bergejolak. Xiaoyan segera mengayunkan pedang itu ke arah monster itu. Dadedok, buar. Monster itu pun terbakar oleh api surgawi. Xiaoyan lalu menghunuskan pedangnya ke arah mata kiri dari monster itu. Mata kiri monster itu pun lalu meledak. Tubuh monster itu bergetar di bawah kobaran api dan setelah beberapa saat tubuhnya jatuh ke tanah dan mati. Akhirnya mati juga. Xiaoyan segera mengambil inti sihirnya dan memberikan isyarat kepada kelompoknya untuk segera pergi dari sana. Saat kelompok Xiaoyan akan bergerak, bayangan besar tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Bayangan itu ternyata adalah ular raksasa yang bersayap. Ular itu melayang di udara menatap kelompok Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak bisa melihat tingkatan level monster ini," ucap dari Xiaoyan. King Mu'er lalu berkata, "Binatang jenis ini disebut Raja Ular Bersayap 2. Saat dia dewasa, dia adalah puncak kaisar bintang 7, ucap dari King Mu'er. Ular raksasa itu lalu menatap tajam ke arah Xiaoyan.
ular raksasa itu membuka mulutnya dan kabut hitam pun mulai menyebar. Kabut hitam itu terdiri dari ular berbisa kecil-kecil lainnya. Xiaoyan lalu segera melambaikan api surgawi di tangannya dan Little Yi pun juga mengulurkan tangannya untuk menembakkan Lotus Flame ke arah itu. Buar! Kabut hitam pun seketika lenyap terkena serangan api itu. Ular raksasa itu lalu mengaum. Tiba-tiba banyak suara dari dalam hutan menuju kelompok Xiaoyan lagi. Setelah beberapa saat, ular berbisa yang tidak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari hutan dan mengepung kelompok Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengangkat pedangnya yang dialiri oleh api surgawi. Setelah itu ditancapkan lagi ke tanah. Gelombang api lalu menyebar dan membakar puluhan ribu ular itu. Puluhan ribu ular itu seketika mati terkena gelombang api Xiaoyan ini. Meski melihat ular-ular lainnya mati, ular yang masih hidup bergegas ke arah kelompok Xiaoyan. Nan Erming lalu berkata, "Ini tidak bagus. Xiaoyan, lihat di sana," ucap dari Nan Erming. Xiaoyan terkejut dan bertanya, "Ada apa?" tanya dari Xiaoyan. Terlihat kabut hijau naik di lautan api. Suasana semakin menegangkan karena ditambah kabut hijau racun yang mulai menyebar dari ular yang mati itu. Storm lalu berkata, "Aku akan mencoba meniupnya dengan anginku," ucap dari Storm. Storm segera melambaikan tangannya dan angin besar pun segera menyapu kabut hijau itu. Wuss! Hal yang dilakukan oleh Storm tidak terlalu membantu. Erming lalu berkata, "Aku akan menambahkan sesuatu ke arah kabut beracun itu. Dan siapa tahu itu bisa mengurangi racunnya." "Storm, bantu aku," ucap dari Erming. Storm pun lalu mengangguk. Erming segera melemparkan bola merah muda. Storm lalu mengayunkan tangannya dan angin mulai berputar membawa bola merah itu. Bola merah muda itu pun meledak di dalam angin puyuh. Buar! Kabut beracun hijau pun bercampur dengan kabut merah milik Erming. Kandungan racun di dalam kabut hijau pun sedikit berkurang. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sekarang sudah mulai lagi ya ke domainnya Xiaoyan di benua Kaisar. Tadi kita di season 5-nya pertama season 5 kita dibawa flashback dulu ke dokter peri kecil. Biasanya kalau udah flashback kayak gini akan ada kaitannya ya di alurnya tuh biasanya kayak gitu. Kayak film-film juga kan flashback dulu nih. Kayak si guru guys sama ini nanti wah begitulah. Biasanya begitu ya kalau film-film. Tapi kita nantikan aja konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan untuk kalian yang suka akan alur cerita Battlethrough The Heaven kelanjutannya ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue ucapin juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Gua izin pamit dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah.